Al-Fatihah. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana. Laqad sana'a hadzal istiqmal al-kamil alla mahdud lil aqlil jami' bainal ilmi wal wahyi al-ilahi majdul muslimin al-awail. Laqad sana'a, dan sungguh telah diciptakan, telah dibuat apa hadzal istiqmalu, penggunaan ini al-kamilu yang sepenuhnya, al-kamilu yang sepenuhnya, ala mahdud yang tidak terbatas, ala mahdud yang tidak terbatas, lil aqlil jami', untuk seluruh pikiran, seluruh akal, untuk seluruh pikiran, seluruh akal, bainal ilmi wal wahyi, antara ilmu dan wahyu, al-ilahi yang sifatnya ketuhanan, al-ilahi yang sifatnya ketuhanan. Majdul muslimin al-awail, kemuliaan orang-orang muslim al-awail pada awalnya, al-awail pada masa awalnya. Inna islaman hayyan kahakadha na'ishuhu ala hadzal nahwi wa tabaqan limabatihi dzatiha qadirun ala ayyahza al-yawm fil alami bintishari la yaqillu ala intisharihi ayyamazdiharihi fil qurni tsamin. Wa fi tilkal fatrah wa fi wajhi quwwataini azimataini kanat tanharuhuma nafsun qawiyut takalluf tafakku wa tafattut allatina roha al-yawm. Inna islaman hayyan kahada, sungguhnya Islam hayyan, kehidupan, hidup,
kahada seperti ini, kahada seperti ini, na'isyuhu yang kami hidup, ala hadan nahwi seperti contoh ini, seperti contoh ini, wa tabaqan, dan menurut wa tabaqan, dan menurut lima badi'ihi dzatiha, pada prinsip-prinsipnya sendiri, pada prinsip-prinsipnya sendiri, qadara mampu ala ayahdha, ala ayahdha untuk menikmati al-yawma sekarang, fil alami di dunia, binti syari dengan meluas, layakilu tidak kurangan intisyarihi, tidak kurang dari penyebarannya, ayam astiharihi pada hari-hari berkembangnya Islam, ayam astiharihi pada hari-hari berkembangnya Islam, fil qurni tsamin pada abad ke-8, fil qurni tsamin pada abad ke-8, fafitil kalfatrah, dan pada masa itu, wafi wajhi kuwataini azimataini, ada sebuah menghadapi kekuatan yang besar, di dalam menghadapi kekuatan yang besar, dua kekuatan yang besar, kanat ada apatan khiruhuma, apatan khiruhuma, cengkeraman kedua-duanya, kekuatan yang besar dua, kuwataini azimataini, cengkeraman apa nafsu qawi, kuatannya nafsu qawi takalufi, akan kehancuran watafatu, dan disintegrasi, alatina rohal yaum, yang aku melihatnya, alatina rohal yaum, yang aku melihatnya hari ini, imroturiyah asasaniyin, wa imroturiyah
Bizantoh. Imbratoriyah As-Sasaniyin. Dan Kekaisaran Sasania. Kekaisaran Sasania. Wambrotiyah Bizantoh dan Kekaisaran Bizantium. Istato'an mampu apal Islam ayamnaha untuk memberikan apa Islam memberikan al-malayin akan jutaan minar rijali dari laki-laki wan nisa'i dan perempuan memberikan syuuran akan sebuah perasaan bihaqikati insaniyatihim dengan kehakikatan kemanusiaannya mereka. Dengan hakikat kemanusiaannya mereka. Wa makna lihayatihim dan makna kehidupannya mereka. Ad-dunya di dunia. Lihayatihim ad-dunya pada dunia. Jadi Islam dari turunnya yaitu awal abad ke-7 ya, abad ke-6 ya 610 berarti kan abad ke-7 itu sudah mampu berkembang yang berkembang lebih dasarnya itu pada abad ke-8 berarti 2 abad jadi 100-200 tahun 150-an tahun itu udah berkembang. Ketika itu sesungguhnya sudah ada 2 kekuatan besar, yaitu Bizantium dan Sasaniyin. Nah, jadi ada 2 kekaisaran besar di situ, Sasaniyin dan Bizantium. Nah, tapi faktanya Islam bisa berkembang. Banyak berjuta-juta orang bisa merasakan kedatangan Islam dalam kehidupannya. Wa yuhibbuhum hayatan jadidatan dan memberikan kepada mereka rijal wa nisa memberikan hayatan jadidatan akan kehidupan yang baru, sa'idatan yang bahagia, sa'idatan yang bahagia. Biwada'ihim dengan dalam kondisi mereka. Biwada'ihim dengan kondisi mereka ala tariq atas jalan ilallah pada Allah. Al-Haq yang maha benar. Al-Wahid yang Esa, Al-Ahad ya. Al-Wahid yang satu, Al-Ahad yang Esa. Ilaihi pada Allah, Ar-Rajai wal Hisab, kita kembali wal Hisab dan dihitung, dihisab. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Paman barang siapa ya'malu yang mau melakukan siapa man mithqala dzarratin akan
biji dzarrah seberat biji dzarrah karenakan kebaikan, yarahu maka akan melihatnya siapa man. Waman dan barang siapa yakmal yang mau melakukan siapa man mithqala dzarratin akan seberat biji dzarrah syarron akan kejelekan, yarahu maka akan melihatnya siapa man pada syar. Jadi Islam hidup turun di zaman itu sudah ada kekaisaran besar, diapit oleh dua kekaisaran besar, yaitu kekaisaran Bizantium dan kekaisaran Sasaniyin. Nah, dua kekaisaran besar ini dengan turunnya Islam, ternyata Islam mampu memberikan sebuah perasaan dalam kehidupan bagi laki-laki dan perempuan di antara dua kekuatan besar tadi, memberikan perasaan hidup yang hakikah, yang hakiki, dan berperi kemanusiaan, dan hidupnya itu menjadi bermakna, wa makna li hayatihim dunya. Dan Islam bisa memberikan rasa yang baru, kehidupan yang baru, rasa kedamaian. Sebelum ada Islam itu ya nggak tahu perilakunya kayak apa. Ini kemudian di Islamnya turun, ayat-ayatnya turun untuk mengatur perilaku-perilaku. Sehingga bisa hayatan jadidah sa'idatan biwadaihim ala tariq ilallahil haq. Sehingga cara baru yang menggembirakan ini atas kondisi jalan menuju Allah yang benar, yang Maha Esa, yang padanya kita juga kembali, dan juga kita akan diaudit sebagaimana firman Allah. Barang siapa yang melakukan sekecil biji dzarrah pun dari kebaikan, maka dia akan mendapatkannya dan akan melihatnya. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang sekecil biji dzarrah akan kejelekan, akan mendapatkannya juga. Nah, ini ajaran-ajaran kayak gini itu dimulai dari abad ke-6, mulai turunnya Islam. Laqad aslamtu li anni wajadtu fil Islam ma kuntu abhatu anhu tuwala hayati. Laqad aslamtu, sungguh aku telah masuk Islam, aku telah jadi Islam, li anni karena sesungguhnya aku itu wajadtu, aku menemukan fil Islami dalam Islam, makuntu abhathu, selama aku mencarinya, anhu dari Islam, mencari tulah hayati sepanjang hidupku, wa idza kana, dan ketika ada fal Islamu Islam, gua bermula Islam itu al-istijabah as-shadiqah, respon yang tulus, respon yang benar, yang tulus, linidaillahi, atas panggilan Allah, linidaillahi, atas panggilan Allah.
Fasanah ya, maka kita akan hidup, wanamutu dan kita akan mati, kuluna semua kita muslimina dalam keadaan muslim. Jadi Islam turun ketika itu sudah ada dua kaisar besar bisa merubah penduduknya, penduduk di antara dua kaisar di situ bisa merubah dalam kehidupannya karena memberikan ajaran-ajarannya. Maka orang-orang di situ merasa mendapatkan Islam. Wajadtu al-Islam fil Islam makuntu abahatu anhu tulal hayati. Merasa mendapatkan sesuatu pada Islam selama hidupnya. Wa idza kanal Islam wal istijabah, dan ketika Islam merespon as-sadiqah yang tulus linida'illah pada panggilan Allah, maka kita bisa hidup fasanah ya wa namut kulluna muslimin. Kita akan bisa hidup dan bisa mati sebagai orang muslim, orang yang berdamai dengan Tuhan, orang muslim. Nah, ini bagian kajian yang ke-41 yang kita akan teruskan besok tentang al-matlab asani, topik yang kedua tentang daurul iktisadil islami, yaitu tentang peran ekonomi Islam. Daurul iktisadil islami, peran ekonomi Islam. Lil iktisadil islami, bagi ekonomi Islam, daurun balihul ahamiyah, ada sebuah peran. Dauru balihil ahamiyah, ada sebuah peran yang sangat penting. Balihi ahamiyah, yang sangat penting, yatamatsalu, yang identik fi thalathi halaqatin, dalam 3 episode, 3 halaqah. Ada peranan penting bagi ekonomi Islam yang akan dibahas dalam 3 episode. Awalan episode yang pertama, binisbah limu'rokatil qadai, untuk pertempuran, peperangan, menghilangkan keterbelakangan. 5 rokatil qadai ala takhalluf, peperangan untuk menghilangkan keterbelakangan, min khilali tanmiyatil iktisadiyah, dari sisi perkembangan ekonomi. Dari sisi perkembangan ekonomi. Jadi di topik yang kedua ini akan dibahas tentang perang terhadap
atau memerangi terhadap keterbelakangan untuk memutus mata rantai keterbelakangan. Itu bagaimana umat Islam itu jadi umat yang maju. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, binisbah lil alam al-islami akan membahas pada umumnya dunia Islam atau negara-negara Islam. Akan dibahas di sini pada topik ini. Yang ketiga, binisbah lil alam ajma' akan dibahas tentang seluruh dunia pada umumnya. Seluruh dunia akan kita bahas hubungannya dengan daurul iktisadil islami, yaitu hubungannya dengan peran ekonomi Islam di dunia Islam nomor 2 dan peran ekonomi Islam di dunia binisbah lil alam ajma, binisbah di seluruh dunia. Wa nubayyinu dzalik fi ma yali, dan aku akan menjelaskan dari kepada hal yang 3 hal itu di atas, fi ma yali, pada hal-hal sebagai berikut. Hal-hal sebagai berikut yang kita akan jelaskan dari 3 model itu. Kita akan jelaskan besok pagi. Besok pagi pada Al-Farul Awal, cabang yang pertama yang akan menjelaskan tentang peran ekonomi Islam binisbah lima rokatil qadha ala takhalluf. Peran ekonomi Islam dalam memerangi keterbelakangan dari perkembangan ekonomi. Peran ekonomi Islamnya kayak apa untuk memerangi keterbelakangan? Kita akan kaji lagi besok pagi, yaitu kajian yang ke-41. Wallahu a'lam. 42 ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.